Halo semuanya, hari ini aku mau sharing sedikit dari buku Hatinya tentang analogi toko roti. Awalnya, salah satu pendoa di Overcomer melihat ada sebuah toko roti dan ribuan orang yang sedang membutuhkan makanan. Dan terlihat jauh lebih banyak orang yang seperti pengemis di tempat itu. Kemudian ada 3 buah kotak yang tersedia di depan toko roti tersebut. Dan tertera di depan kotak-kotak tersebut bahwa 3 orang dapat maju dan mewakilkan ribuan orang tersebut untuk mengambil satu persatu kotak itu. Kotak pertama berisi roti untuk 500 orang, dan majulah dengan berani seorang pria yang mengambil kotak tersebut. Kemudian di hari itu pula ia membagikan 500 roti untuk 500 orang, dan Tuhan Yesus berkata, orang ini dinamakan si perkasa. Kotak kedua berisi roti untuk 200 orang, dan majulah dengan berani seorang pria yang mengambil kotak tersebut. Dan setelah ia membagikan ke 200 roti tersebut untuk 200 orang, ia pergi kembali ke toko roti itu untuk meminta 200 roti berikutnya. Dan Tuhan Yesus berkata, orang ini dinamakan yang diberikan kuasa. Lalu ada kotak ketiga berisi roti untuk 100 orang. Dan majulah dengan berani seorang pria yang mengambil kotak tersebut. Dan ia membagikan 100 roti dengan penuh ketelitian. Ia mencari satu orang yang benar-benar membutuhkan roti tersebut. Dan Tuhan Yesus berkata, orang ini dinamakan yang rendah hati. Kemudian pendoa ini bertanya kepada Tuhan, apakah salah satunya itu Pastor Barry? Dan Tuhan hanya tersenyum dan melanjutkan kembali analoginya. Saat hari berganti ke malam, ketika semua orang ingin pulang, majulah satu orang lagi ke depan toko roti itu, dan semua orang yang ada di tempat itu melihat kepada orang ini. Sayangnya semua kotak sudah habis, dan orang ini diejek serta dinamakan si bodoh dan tidak tahu malu oleh orang-orang yang sudah kelaparan dan menunggu roti dari dia. Namun, satu orang ini tetap berdiri di depan toko roti itu walaupun ia mulai dicela dan ditinggalkan oleh orang-orang yang lain. Dan saat sudah tengah malam, di saat semua orang sudah pulang, keluarlah sang pembuat roti menemui orang yang dinamai si bodoh dan tidak tahu malu ini oleh yang lain. Orang ini berkenalan dan berjalan pulang dengan sang pembuat roti. Dan saat pembuat roti ini sudah ingin berpisah, anak muda ini diberikan satu roti oleh sang pembuat roti. Anak ini pun pulang dan ia memecahkan rotinya ke beberapa orang yang percaya dan kelaparan juga. Hari demi hari pun berlalu dengan sama. Si perkasa, si berkuasa, dan si rendah hati melakukan hal yang sama. Dan si bodoh dan tidak tahu malu pun tetap melakukan hal yang sama. Sampai suatu hari, sang pembuat roti menjadi sangat mengasihi satu anak muda ini, yang selalu menemani ia saat ia berjalan pulang. Sang pembuat roti pun berkata, "Nak, satu hari aku akan membuka toko rotiku. Di situ semua orang tanpa terkecuali bisa makan dan sepuasnya." Lalu anak ini menjadi senang membagikan berita ini, berita dari sang pembuat roti. Namun sangat sedikit yang percaya. Hingga akhirnya terjadilah hari yang dimaksud sang pembuat roti. Dan di hari tersebut yang menunggu pembagian roti menjadi sangat sedikit. Karena saat itu para pengikut si perkasa, si berkuasa, dan si rendah hati sudah kenyang. Mereka pergi melupakan dari mana mereka bisa makan roti itu. Hanya ratusan orang yang tersisa. Dan hari itu sang pembuat roti datang lebih pagi untuk membuka tokonya dan memberikan kesempatan untuk semua orang bisa makan sepuasnya, seperti yang apa ia sudah janjikan kepada anak tersebut. Dan anak muda yang tidak masuk hitungan ke dalam 3 kelompok orang tersebut itu disebut si pintar yang berbahagia oleh sang pembuat roti. Dan ia diberikan kuasa untuk mengajak siapapun makan di toko roti tersebut dengan gratis. Nah, apa makna analogi dari toko roti ini? Tuhan Yesus tersenyum dan berkata kepada pendoa, kamu sudah tahu yang mana gembalamu dan gerejamu, dan itulah kondisi akhir zaman ini. Teruslah beritakan tentang kedatangan dan caraku yang kutetapkan bagi kalian. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, satu roti yang spesial yang kuberikan untuk gembalamu, itu cukup untuk membangkitkan orang-orang yang mempersiapkan dan mengabarkan kedatanganku. Bahkan memanggil kembali golongan orang-orang yang sudah kenyang dan pergi.